Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofir anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah kita silaturahmi lagi. Ini pertama di Lamongan Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang hari di sini diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Minggu. Banyak orang berlibur, tapi kenapa Bapak hadir? Itulah pilihan. Tidak ada pilihan yang tanggung resiko, semua ada resikonya. Hari ini akan membahas tentang bagaimana bisa menyelesaikan masalah hidup dengan caranya Allah. Khusus yang baru datang, sekali lagi diingatkan handphonenya di silent. Dan tidak mau ada dengar lagi BBM-an, SMS-an, atau mungkin komunikasi, ringtone-nya mohon di silent. Bapak Ibu, saya mau bertanya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Semuanya agama Islam, tapi tak kalah Islam, yakin gak masuk surga? Yakin Pak? Cung yang yakin masuk surga Pak? 1, 2, yang lain yakin? Nah ini itulah, yang lainnya malu-malu ini. Kalau gini yakin ini panas dingin masuk neraka, yuk masuk surga yuk gitu. Itu sebuah keyakinan Bapak Ibu. Yang kedua, dari umur 7 tahun sampai setua ini kira-kira banyak dosa atau kebaikan Pak? Woi, kalau itu bersepakat banyak dosa ya. Judul materi ini sebenarnya di awal ini tok Pak, karena kita akan mati itu 2 pilihan, baik atau buruk. Kalau Bapak Ibu tadi, barang siapa yang bertimbang kebaikan, maka itulah orang beruntung. Nah ini yang mau saya ajak Bapak Ibu nanti di komunitas PPB biar banyak orang beruntung. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu banyak yang ringan timbang kebaikan, mereka itulah yang merugi. Siapa mereka akan dikasih neraka, kekal di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi selama hidupnya banyak keburukannya, kalau siapa yang di situ neraka. Bagaimana nerakanya dunia? Neraka dunia itu seperti ini Bapak Ibu. Siapa dia yang hari ini hutangnya belum lunas? Angkat tangan. Oke, karena banyak mau saya pilih. Cung yang hutang di atas 100, cung yang di atas 500, cung yang di atas 600. Bapak berapa di atas 500 tadi Pak? Siapa kan cung? Yang di atas 500? Berapa Pak? 55. Ibu-ibu? Berapa? Oh, Ibu? 800. Ada yang lebih ke 800? Panitia, Mas, ini. Oke, ini tak kasih door prize yang paling gede hutangnya nih. Loh iya, nih, ayo. Gak usah maju ke depan biar cepet kasih. Yang bapak, yang ibu. Nih, terus tak kasih ini biar cepet. Nih. Kasih amplop, gak tahu isinya apa. Nih. Bagi door prize kayak gitu. Udah, siap-siap. Lanjut. Satu lagi ibunya. Di situ ada yang disebut neraka dunia, yang hari ini punya hutang belum lunas, yang sudah lama menjomblo belum nikah. Ada yang belum nikah? Angkat tangan. Waduh, umur berapa Pak? Waduh, ada 8. Mana yang ibu-ibu? Tuh, bapak-bapak lihat tuh. Ibu belum nikah Ibu? Jadi saya tak nikahin Bu. Bapak Ibu jangan kelamaan kalau udah menjomblo, hati-hati. Kalau udah di atas 25 itu warning. Kalau masih 22, 23 itu udah mau lampu kuning. 25 itu harus benar-benar, kalau cowok, kalau perempuan di bawah 25 harus segera tuh. Dalam cari jodoh itu bukan cari yang biasanya kalau ibu-ibu kerjanya di mana? Kalau zaman baheula namanya PNS dah gitu. Iya biasa gitu kan. Terus usahanya apa? Selalu bertanya berbau duit. Nah, itu jenengannya mata duitan. Mulai besok itu kalau Anda mau ngelamar Pak, itu yang nomor pertanyaan berbau gaji itu emang iya penting, tapi ada yang lebih penting. Sholatmu tepat waktu nggak Nak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, sudah hafal berapa juz Nak? Oh itu insya Allah itu seseorang orang ngapel lagi kalau pertanyaan kayak gitu. Hanya orang-orang yang mau tertantang hidupnya dia mau datang lagi. Terus yang ketiga,
kamu sudah kenal nggak ilmu ikhlas? Itu kalau saya punya anak, dia mau ngelamar tak gituin, dia udah kenal ilmu ikhlas belum? Belum, cari dulu sampai ketemu baru boleh ngelamar gitu. Jangan murahan lah, khusus ibu-ibu yang perempuan ya, karena setiap hari ketemu dengan masalah keluarga. Orang-orang bermasalah dari cerai, dari bla 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 dan sebagainya. Satu, sebelum bapak ibu menikah, kalau yang perempuan ingin dapat cowok yang soleh, gampang, solehkanlah diri anda dulu, paham? Jadi kalau saya biasanya kalau udah siap ingin dapat jodoh, bukan ikhtiar tok yang dikejar, punya duit gak 5 juta, sedekah ke 5 panti asuhan, riadohnya tadi kerjain dari duha, tahajud, sedekah, minta yang terbaik. Gak usah dipikirin nanti saya pingin yang kayak gini, udahlah nanti Allah kasih yang terbaik. Yang laki-laki juga gampang, apalagi bapak 28 tahun harus segera cepat, nanti lama-kelamaan jadi suatu warning. Karena cari jodoh itu bukan semudah yang kita dapatkan. Cari jodoh itu bukan suatu yang harus kita dapat jodoh, tapi proses menuju jodoh Anda berpahala nggak di situ. Siapa lagi yang sudah penyakitan lama nggak sembuh-sembuh? Siapa lagi yang habis dipecat, yang habis ketipu, yang habis bangkrut, pokoknya yang habis jelek-jelek di sini. Saya mau ajak ke 2 poin tadi, surga dunia, surga akhirat. Apa bedanya? Kematian. Caranya gimana Bapak Ibu? Kita awali dengan gambar mobil ini. Mobil ini kendaraan dari Jogja ke Jakarta. Kita butuh ibadah wajib, ibadah sunnah. Yang kedua, kita butuh rem. Kalau mobil ini remnya bagus, maka remnya juga akan luar biasa. Jadi katakanlah belokan dia bisa ngerem, kalau enggak bisa nabrak-nabrak. Apa remnya? Perbanyaklah membaca istighfar. Ayo ucapin istighfar. Tolong dengan sangat Bapak Ibu, dari pagi sampai sore harapkan saya Bapak Ibu Anda baca istighfar. Ya gak usah banyak-banyak deh, 10.000 kali, mudah-mudahan tercapai gitu dari awal sampai jam 3. Siapa tahu tuh dosa-dosanya luntur, pulang-pulang dikasih order miliaran, hutang lunas, keren. Acara udah gratis, dapat jodoh lagi tadi, makan gratis, pulang-pulang dapat masuk rekening rezeki, wah enak tenan hidupnya. Yang kedua Bapak Ibu, selain istighfar, yang jelas Bapak Ibu, Allah tidak akan mengazab orang yang lagi istighfar. Pertanyaan Bapak Ibu, di Indonesia rata-rata kalau istighfar itu kalau kaget, usubladium, itu kalau diingatnya baru istighfar. Nah, jangan seperti itu, jangan ingat Allah itu kalau udah kepepet. Tapi usahakanlah, biasakan kita selalu membaca istighfar dimanapun kapanpun. Kita di jalan ya. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu khusus yang perjalanan ingin selamat, ingin mencapai apa yang Anda targetkan, baca istighfar. Anda mau lobby, mau prospek, mau kemanapun, awali dan istighfar. Insya Allah Allah yang memudahkan semua urusan di alam dunia. Jangan kejar hasil milik Allah, biar Anda nanti nggak kecewa. Selanjutnya jaga wudhu. Bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, tadi malam kita share di masjid apa namanya? Namira. Aku kira itu ini Pak, punya orang Jepang kok Namira. Bapak Ibu, kita share tadi malam tentang ilmu ini sedikit di Masjid Namira. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, kalau ibu yang ada di sini, terutama ibu-ibu nih yang mau menikahkan anaknya, saya cuma pesan satu, jangan sekali-kali buat jadwal mantenan menabrak sholat. Kalau umpamanya ada diskusi, Bu, kita buat mantenan nanti perayaan jam berapa? Nah, sebelum diterima lamaran, usahakanlah, Pak, sebelum saya terima lamaran Bapak Ibu, saya berkomitmen dulu. Mulai dari sekarang, saya akan terima lamaran dengan catatan, kita buat jadwal perayaan di pagi hari. Jangan buat jam 11, otomatis itu nabrak sholat. Maaf Bapak Ibu, saya ada beberapa budaya yang ada di Indonesia saya ubah. Contoh kemarin kalau saya ke kampung-kampung tabligh akbar, biasanya kalau di kampung daerah Sunda ada nadoman, ada baca Quran, terus ada tahlilan, waduh panjang, dan Ustaz biasa ngomong jam 10, jadi bagian ngantuk-ngantuknya selesai jam 11. Ini ritual yang sering kita lakukan di pinggiran. Saya ngomong kayak gini, ini ritual hanya jadi budaya tapi gak dapat ilmunya. Pulang yuk pulang pengajian, ayo budaya ini kita ubah. Sekarang kalau tujuannya ngaji, sambutan ngaji langsung deh mulai dari pengajian. Karena kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat efektivitas. Nah, banyak budaya di Indonesia yang perlu kita ubah, tapi untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Contoh mantenan jam 11. Di mana-mana kalau jam 11 mau tidak mau sesibuk ngurus kita ratusan bahkan ribuan orang, nabrak sholat nggak? Nabrak.
Kalau Bapak Ibu nabrak sholat, semua rekening dosa yang ada di situ, yang agama Muslim masuk ke rekening siapa yang buat acara? Kebayang gak dosanya? Itu tunggu Bapak Ibu, itu anak Anda yang nikah itu bikin hancur, gak pakai lama deh. Jadi kalau Bapak Ibu keluarga hancur, tunggu, itu akibat buat mantenan yang nabrak sholat. Satu. Iki dua, cek Bapak Ibu buat acara mantenan, perayaan, pakai pinjam ke bank gak? Dua, itu yang bikin Bapak perlu rumah tangga. Yang ketiga, sebelum Bapak Ibu nikah, tanya anaknya. Rata-rata ya, tapi kalau bisa ini jaga banget. Rata-rata kalau sudah mau lamaran, sudah ditentukan tanggal pernikahannya, biasa si anak itu sudah berhubungan badan dulu dengan calonnya. Tanya deh. Duh, jangan sampai ini di Indonesia Bapak Ibu. Cek, itu sepele tapi bikin hancur keluarga. Jadi kalau saya ngomong Pak, kalau udah orang hancur-hancur gitu rumah tangganya, udah dinikmati. Itu dosamu yang kau lakukan dulu. Jadi caranya apa? Nih mumpung teman-teman yang belum nikah, baru mau nikah, jaga-jaga dulu. Kenanya itu bukan sekarang Pak, 2, 4, 5 bulan yang akan datang. Ini khusus yang bab pernikahan. Jadi sekali lagi, dengan jaga wudhu, insya Allah Bapak Ibu, setan akan kita protek. Dengan wudhu ini setan gak bisa masuk Pak. Karena tatkala wudhu Bapak Ibu baca tatkala bismillah, air ini sudah berubah jadi kristal, ada energinya. Tatkala Bapak Ibu wudhu dan sebagainya, ini kita udah, kalau saya sinetron kan udah ada energi, gak bisa jin ifrit tembus dan sebagainya. Dan nanti kita coba ilmu ruqyah, siapa yang di sini lemah imannya ketahuan, itu dia akan mudah sekali kemasukan jin, kemasukan setan dan sebagainya. Nah nanti kita ajarin ilmu ruqyah, siapa tahu di antara peserta ini ada yang masukan jin gitu ya. Anda nggak terasa, tapi kalau plek Anda sentuh di situ dan dia resikonya jadi perut panas, badan panas ya. Tapi nanti kita di bab selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu baca Quran. Nggak usah banyak-banyak lah. Minimal Bapak Ibu kalau Anda nggak bisa baca Quran, usahakanlah Bapak Ibu selalu membaca Al-Quran. Di pojok ruangan Anda dengerin murotal Al-Quran. Atau kalau punya TV Arab itu yang di Madinah, saya tidak tahu lupa namanya, dengarkan ada murotal Qurannya. Setelin itu aja deh dari pagi sampai subuh. Itu insya Allah itu yang ya bukan untuk apa-apa, minimal kalau Anda sering itu akan hafal ayat-ayat itu, betul nggak? Terus yang kedua, hati kita lebih tenang. Ini makanannya ruh, bukan makanannya jasmani. Semakin Anda tercukupi suplemen rohani, maka urusan dunia Allah yang cukupkan, itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu punya urusan dengan jasmani, Bapak Ibu urusan dulu rohani, maka Allah bereskan urusan jasmani. Terakhir, puasa. Khusus Bapak Ibu yang di sini sering penyakitan, mulailah terapi puasa. Syukur bisa ke level puasa daun, minimal Senin Kemis. Saya mau tanya nih, Cung yang hari ini selama ini jarang puasa, angkat tangan. Bapak, apa? Kenapa Pak yang menjadi kendala nggak bisa puasa? Keluar rumah. Kenapa Pak? Oh terus ya emang masa di dalam Pak? Kalau keluar rumah tergoda gitu? Oh, terus? Nafsu makan, haus, oke. Itu pola pikir. Bapak? Apa? Iya. Belum terbiasa. Saya nanya nih, sekalian nantang. Siap gak besok puasa? Siap. Kita kasih door fresh nih. Nih, kasih Mas. Oh iya. Oh iya. Ibu-ibu yang siap puasa mana? Angkat tangan. Itu yang duluan sini. Ini Mbak kasih aja nih door fresh-nya. Buang door fresh cepet kayak gitu udah. Ini nih Mbaknya itu loh samping baju kuning. Nah ini nih. Nah itu tuh. Nah oke. Tapi ingat loh, besok dicatat sama Allah sampai nggak mengganggu puasa loh. Selanjutnya Bapak Ibu sedekah. Bapak Ibu akan ahli sedekah, ahli ibadah, tapi dia ahli sedekah. Usahakanlah Bapak Ibu di sini seimbang. Terus dia jadi pengusaha. Bapak Ibu, Cuk yang ada di sini jadi pengusaha, angkat tangan. Usaha apa Pak? Yang baju hitam? Konter. Omset sebulan berapa Pak? 175. Ribu juta? Oh sebulan kurang lebih sebulan 3 juta. Labanya berapa persen? Oh, kotor dipotong sama pengeluaran. Jadi kurang lebih labanya berapa?
3 juta. Oke. Itu kontak handphone ya. Ada usaha lain? Minuman, rokok. Udah itu. Oke. Jadi pemasukan sebulan dapat 5 juta? Pemasukan usaha itu Pak, 3 juta. Oh, semuanya usaha itu? Oke. Terima kasih Pak siapa? Ya, nih doorpress untuk Anda. Nek, pokoknya. Bawain lagi Pak doorpress yang biar cepat habis. Pak Hartono. Gini, saya kasih masukan ke Pak Hartono. Bicara jadi pengusaha itu bukan bicara ada duit, tapi bicara satu, bicara berkah. Kalau berkenan mulai besok jangan jualan rokok. Kalau mau berkah, ya. Terus yang kedua, separuh untung Anda sedekahin. Ini kalau Anda mau diangkat derajatnya. Pak Hartono, Anda kalau mau fokuslah di bidang usaha yang membuat Anda nikmat. Taruhlah tadi di kantor pulsa, Anda belajar, cari orang yang paling sukses di Bapak dari Lamongan. Lamongan paling sukses yang punya usaha kantor, kira-kira yang punya penghasilan bersih, taruhlah 20 juta. Belajar sama dia, rendah hati, teachable, dan mau belajar. Siapa Hartono? Saya jamin Pak, 1, 2, 3 tahun Anda punya penghasilan sebulan 20 juta. Pasti. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses, ini tergantung dengan siapa Anda bergaul. Tapi harus nyambung. Jangan sampai jualan konter HP, gaulnya sama tukang angkringan, gak nyambung itu. Paham? Harus sefrekuensi. Kalau usaha properti, gabungnya sama properti. Kalau Bapak Ibu berusaha di bidang konter handphone, tapi pertanyaannya harus usaha yang membuat Anda punya passion, punya rasa nikmat gitu loh. Jangan sampai iki gak enak banget sih usaha, jangan. Tinggalin usaha yang membuat Anda stres, yang membuat Anda kayak terhibur gitu loh. Paham ya? Sama usaha yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalau saya lagi cari sekarang 4 juta pengusaha di Indonesia, apapun pengusahanya. Tapi sekali lagi lewat komunitas tadi, pengusaha yang mau sholat tepat waktu, pengusaha yang menjadi pelopor kebaikan, pengusaha yang bisa berbakti pada orang tuanya, dan pengusaha yang menjadi ahli surganya Allah. Itu yang kita keren. Selanjutnya ada GPS. GPS ini adalah Al-Quran yang selalu kita bawa. Kita rujukannya semua adalah Al-Quran. Bapak Ibu pada bawa Quran? Oke, nanti kita bab sholat kita akan bahas. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke 10 dosa besar. Tapi sebelumnya kita lihat apa yang bikin kita masuk surga. Pertama yang bikin kita masuk surga adalah satu, kita diuji dengan apa? Kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Kapan hutangku lunas? Kapan masalahku beres? Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Masalah itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu masalah Bapak genggam bukan diserahkan kepada Allah. Allahnya deket nih. Jadi kalau Bapak Ibu pingin beres masalah, deket-deket aja sama Allah. Ngaji, zikir, istighfar, udah itu aja. Jangan ngejar dulu ikhtiar deh 2 hari kalau Anda belum ikhlas. Nah kalau Anda untuk ikhlas, biar ikhtiarnya. Insya Allah ikhtiar Anda Allah kasih kemudahan. Yang selanjutnya, yang bikin masuk surga adalah tadi berjihad. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bergabung di komunitas kami. Kami lagi cari masjid yang sepi jamaah di seluruh Indonesia. Nanti cari masjid-masjid, kalau kita buat ada saya kajian lagi. Nanti cari kalau itu pintu kita renov, kalau kita bangun, kita bangunin. Kalau di situ memang sepi jamaah, ayo kita buat pengajian seperti tadi malam. Hingga mereka mau rajin sholat tepat waktu. Yang ketiga adalah jadi pelopor kebaikan. Cari orang stres sekeliling Anda. Bapak Ibu, Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, kuncinya satu, bahagiakan orang lain. Kalau ingin Anda kaya, gampang, kayakanlah orang lain. Kalau ingin bahagia, bahagiakan. Simple hidup itu. Seringlah memberi daripada Anda menerima. Biasakan, ubah pola pikir dan mindset Anda. Nah, memerangi hawa nafsu, menerbangkan harta kebaikan umat Islam. Ya, contoh tuh yang punya Masjid Namira, subhanallah tuh. Jadi motivasinya luar biasa. Coba sama bapak beliau ini yang punya Masjid Namira ini, ada aja di Indonesia, nggak usah banyak-banyak, cukup 500.000 orang aja seperti dia. Indonesia lebih baik kayaknya ya. Iyalah, tiap kampung aja masjidnya yang kayak gitu ya. Luar biasa Pak. Insya Allah berkah Pak Indonesia. Terus jamaahnya nggak usah banyak-banyak, minimal setiap 5 fardu 10 shop aja. Luar biasa. Wih, setannya stroke kabeh. Insya Allah masuk surga semua. Tapi sekali lagi, itu impian, itu tantangan. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat sesuatu keburukan atau belum sesuatu tidak keinginan yang Anda inginkan, itu adalah tantangan dan itu pahala kalau Anda berpikir positif.
Jadi kalau ada keburukan, nah ini order nih, saya harus memperbaikinya. Ya Allah, terima kasih udah kasih order, paham? Kemalingan, ketipu, yang jelek-jelek, tabrakan, jangan. Kalau ada yang nipu itu, John, makasih kau sudah menipu aku. Pak Rudi, terima kasih, gitu loh. Kalau ketipu jangan cengeng, lapor polisi, lebay itu namanya, ya. Udah Pak, pokoknya ngomongnya gini loh. Oh ya, Allah udah ngasih order nih, udah lama ya. Oh, makasih udah nggak dikasih order nih, datang juga order gitu. Ambil wudhu, sholat taubat, hajat, dzikir, istighfar, buka Quran. Apa pesan Allah nih yang membuat saya ditegur sama Allah? Kalau motor kemalingan, cek di bab zakat mal, cek di bab duha, cek di bab sedekah, sama cek di berbakti pada orang tua. Ketemu tuh ilmunya. Anda beresin sistem itu, motor balik lagi gitu. Bisa motor yang balik atau mobil yang balik, diganti mobil yang baru. Gitu Pak. Iya, itu cara Allah mengangkat derajat kita ke level. Kalau bahasa Inggrisnya namanya next level. Bapak Ibu, Anda tahu dulu pernah nggak dari SD kelas 1 kelas 2 ada ujian nggak? Jadi sekali lagi, kalau Anda hari ini diuji, berterima kasih, Anda mau jadi next level. Bapak Ibu, nanti itu sampai terakhir Bapak Ibu meninggal, itu di umur taruhlah 60-70, itu setiap tahun itu next level ujiannya. Yang menjadi masalah Pak, setiap ujian yang Allah berikan setiap tahun, Bapak Ibu nggak pintar-pintar. Serius, percaya tidak percaya, coba buka surat At-Taubah ayat 126. Ayo, lomba membuka Al-Quran. Ayo mic-nya, mana ini door prize-nya, keluarin lagi. Siapa yang duluan angkat tangan, ayo, dapat door prize. Ayo angkat tangan. At-Taubah 126. Ayo panitia, biar cepat. Kasih nih Pak, 1. Siapa yang duluan aja? Tuh. Sih. Enggak apa-apa, kasih ke istrinya lah. Mau kasih tetangganya gak boleh, yang penting habisin door prize. Ayo Pak. Dan tidaklah mereka orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Wah, cakep ya. Tuh, ujian datang setahun 2 kali, namun mereka tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Catat tuh ayatnya. Kalau Bapak Ibu nggak ujian lulus per semester, ujian itu diulang-ulang. Capek Pak kalau diulang-ulang. Jadi kalau bahasa Sunda ini ngendong, kelas 1 melulu. Jadi gini, kalau Bapak Ibu umurnya sudah tua, masalah kegedean, ilmunya nggak nyampe-nyampe gitu loh. Jadi kalau umur 40, ujian Anda bikin stres, yaitu tadi usianya 40, ujiannya 40, ilmunya baru umur 20 tahun. Itu tujuannya kita di sini harus belajar dengan apa? Dengan Quran, bukan koran. Oke, lanjut. Bapak Ibu, saya mau ajarin ilmu ruqyah. Pak, sini Pak. Mic-nya disimpan, pegang saya. Oke. Bapak Ibu, ikutin saya. Tangannya seperti ini. Saya beritahu dulu sebelumnya, jangan takut, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu perut panas, langsung muntah. Kalau panas nanti pas habis istirahat ngomong ke saya ya, karena dia akan panas terus beberapa hari, kasihan. Itu Anda sudah membakar sarangnya jin, ya. Tangannya seperti ini, kayak orang berdoa, ya. Kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan terakhir kita tutup dengan ayat kursi, ya. Yuk, tahu dulu bareng-bareng baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Perhatikan saya ke depan. Telapak tangan Bapak Ibu tiupin sekali. Ayo.
Yakini di situ Allah kasih energi, kekuatan. Kalau ada jin, iblis, Allah keluarin. Yuk, kali lagi. Oke, sudah. Perhatikan saya ke depan. Kalau sudah kasih energi, masukin ke mulut Anda. Ayo. Tarik ke perut, putar ke kanan, baca ayat kursi. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Kalau ada yang panas nanti ngomong ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini tempatnya jin. Anda di rumah lanjutin. Anda ingin detek diri Anda ada jin di sini, bacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi. Kalau nggak ada di sini, belakang telinga. Ini tempatnya jin. Kalau nggak ada di sini, di pelipis. Bapak itu detek ada titik-titik itu. Kalau Anda nggak ada apa-apa, insya Allah Anda clear. Nah, terus kalau ada sampai panas, muntah dan sebagainya, Anda ruqyah. Kalau bisa di masjid, jangan di rumah. Caranya gini, tiupin aja kalau ada ruqyah. Terus tarik di sini, baca ayat kursi, tarik di sini. Nah sampai sini suruh diulangin Allahu Akbar 3 kali aja, insya Allah dia keluar. Nah terus kalau Bapak Ibu suka apa ya, lihat yang aneh-aneh lah, pokoknya yang kadang ada suara yang aneh-aneh. Caranya kayak gini, sebelum tidur seperti ini, tiupin, terus digibas-gibas. Sebelum tidur usahakan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu tidur usahakanlah selalu jaga wudhu, karena malaikat akan menjaga kita sampai pagi hari. Jaga wudhu, berdoa, dan sekaligus doa supaya bisa dibangunkan tahajud. Selanjutnya Bapak Ibu, saya masuk ke 10 dosa besar. Apa dosa besar yang kita bikin bermasalah di dunia ini? Ini istidraj Bapak Ibu. Ini adalah hukuman bagi orang-orang. Lihat orang kaya terus bangkrut, hancur, ketipu. Ini ayat. Maka mereka melupakan peringatan yang telah diberikan Allah pada mereka. Kami buka semua pintu kesenangan. Kalau ada orang lagi naik omsetnya, tapi jarang sholat, riba di mana-mana, dosa ini dosa itu, tolong tegur. Nanti jatuhnya sakit. Nah nih, kami siksa mereka tiba-tiba dan mereka itu diam putus asa. Dari cerai, kemalingan, disita rumah, habis. Nah itulah orang-orang yang disebut dengan istidraj. Terus lagi, dari mana kita lahirnya keburukan? Dari 10 dosa besar. Kita mulai dari bab syirik, telat sholat, durhaka kepada orang tua, berzina, dan inilah resikonya kalau kita berbuat dosa maksiat. Berkurang harta, sempit rezeki, hilang kesehatan, sirnanya keselamatan. Terus cekcok rumah tangga, masalah kendaraan, risiko sering ketipu, anak bandel, gagal terus dalam semua bisnis. Habis deh, habis dan habis. Nah ini adalah salah satu contoh. Kalau Bapak Ibu ingin ngeberesin suatu masalah, maka Bapak Ibu akan dikasih solusinya. Dan ini adalah satu-satu contoh kalau kita selalu berhati-hati untuk bebas dari berbuat maksiat. Oke Pak, matiin lampunya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika.